Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya akan berperan sebagai supervisor atau pengamat. Perkenalkan, nama saya Yayah Rukoya dari SDN Geplong 1. Saya Yayat Melawati berperan sebagai coach. Saya dari SMA Negeri 1 Warung Pangda. Saya Negarani Nurrelati berperan sebagai koci, bertugas di SDN Bonekasi 4. Assalamualaikum Bu Yayet. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Bu Yaya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Yayet hari ini akan melakukan coaching ya bersama Bu Neng Rani. Ya betul Bu. Nah oke Bu, sebelum proses coaching dimulai nih, ada sedikit hal nih yang perlu kita bicarakan ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Boleh, tentu saja boleh Bu. Ya, jadi begini Bu, nanti kan Bu Yayet akan melakukan coaching bersama Bu Neng Rani. Saya akan menilai kegiatan coaching tersebut. Saya nanti akan ikut mengamati prosesnya dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya juga akan mengamati apakah langkah-langkah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selain itu, saya juga akan memperhatikan apakah Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coaching. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Yayet? Jangan lupa ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam, Bu Yayet, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah ada rencana ya bahwa hari ini kita mau bertemu. Kata Bu Neng ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Baik, Betul Bu. apa ya Bu ya? Silakan Bu. Ya, sebelumnya terima kasih Bu atas waktunya bisa meluangkan gitu ya. Karena memang ini saya agak bingung juga nih Bu permasalahannya nih Bu. Jadi gini, saya kan untuk tahun sekarang mengajar di kelas 5 gitu ya. Nah, anak-anak tuh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi sekarang tuh kurang kurang kerjasama, kurang kompak gitu, khususnya dalam diskusi kelompok. Nah, jadi mereka itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan gitu, mau itu perempuan sama perempuan atau dicampur juga itu sama. Jadi yaitu kadang kan tugas tidak sampai jadi masing-masing gitu ya gitu Bu. Itu jadi intinya kurang kompak aja dalam belajar. Bagaimana perasaan Ibu saat Ibu melihat murid-murid yang pasif ya dalam kelompoknya? Iya. Ya, tentu sangat merasa sedih juga sih, karena memang kan kalau yang namanya tugas kelompok itu, yang diskusi itu kan kita diutamakan itu nilai kebersamaannya ya, nilai kebersamaannya di sini mereka itu masih ya masing-masing gitu, masing-masing. Jadi kadang kita sudah diarahkan, tapi tetap mereka masih seperti itu Bu, belum ada peningkatan seperti itu. Mungkin kurang itu kompak. Ada faktor lain mungkin ya Bu ya, faktor penyebab kenapa siswa tersebut bisa pasif mungkin ya pada saat kerja kelompoknya. Betul. Kira apa tuh Bu faktor penyebabnya Bu? Ya kalau dilihat karena kan yang namanya kelompok, nah saya juga kan membuat kelompok itu tidak dicampur ya Bu ya, jadi tidak heterogen gitu. Jadi misalkan yang pintar sama yang berarti kan dicampur gitu ya, mungkin gitu ya. Kalau dilihat dari itu, jadi kadang ada teman yang sudah biasa bareng-bareng dipisah gitu, dan mungkin itu jadi merasa kurang nyaman juga sepertinya seperti itu Bu. Kalau informasi dari orang tua, mungkin ada kebiasaan yang sudah terbawa dari rumah gitu Bu, bagaimana Bu? Kebiasaan kalau ya itu karena kan kalau di sini itu jadi tiap kampung gitu ya, perkampungnya mungkin jadi mereka itu bertemannya hanya sama itu saja gitu kan. Kalau yang di sekolah kan kita digabung ya Bu ya, digabung beberapa kampung juga. Nah mungkin dari sana jadi memang berteman di rumahnya juga di
seperti itu, jadi tetap sama itu-itu aja gitu. Jadi memang mungkin belum terbiasa gitu ya. Padahal kan mereka itu sudah kalau menginjak kelas 5 itu sudah di tingkat tinggi ya, tapi entah kenapa itu mereka eh, kurang rasa kompaknya itu gitu. Tidak ada kebersamaan seperti itu. Baik. Eh, Nanti kalau untuk di rumah mungkin Ibu mendapatkan informasi takutnya ada masalah. Biasanya kan ada siswa yang memang introvert ya Bu ya, tidak bisa Ya, bekerja sama, tidak bisa ngobrol dengan orang yang lain gitu kan. Kadang ada yang betul. seperti itu. Atau bagaimana tuh Bu? Apakah ada kabar yang seperti itu kah di kelas dari Ibu Ya, sebagai orang tua? Ada ya? ada juga Bu ya, ada seperti itu ada. Itu Hmm, salah satunya betul. ya, 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 ya. Tapi Ibu sudah melakukan koordinasi dengan orang tua. Sudah Bu, sudah melakukan koordinasi. Jadi intinya ya saya juga kan minta bantuan juga sama orang tua gitu ya. Ya biar bagaimana sih nilai kebersamaan itu gitu ya. Jadi jangan hanya di rumah gitu, tapi di sekolah juga tetap diterapkan karena memang kan kalau di setiap pembelajaran itu pasti ada metode diskusi gitu ya Bu ya. Ya. Nah, intinya gitu sih Bu. Ya. Mungkin Ibu ada rencana untuk rencana ke depannya Hmm. kan menyikapi Ya. permasalahan yang Ibu udah hadapi tuh pastinya juga Ibu ada rencana untuk membantu murid bagaimana supaya murid Hmm. tersebut pada saat kerja kelompok itu menjadi aktif. Hmm. Ya, yang pertama itu saya akan membuat modul ajar dulu. Jadi dititik beratkan itu pada metode diskusi ya, dengan terutama dengan penilaian gitu. Karena kan yang dinilai itu tidak hanya dari kelompok gitu ya, kemudian ada sikap juga kan keterampilan dan pengetahuan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya nanti modul ajar tersebut nanti saya akan minta bantuan sama rekan sejawat untuk menelaah kembali gitu ya, menelaah kembali takutnya ada kekurangan. Jadi kalau misalkan ada kekurangan bisa diperbaiki seperti itu. Nah kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran itu di luar kelas seperti misalkan permainan-permainan gitu ya, permainan bergu, berkelompok. Nah itu salah satunya tujuannya untuk meningkatkan kebersamaan itu Bu. Jadi lebih akrab gitu. Bagus juga Bu rencananya Bu. Kapan kira-kira Iya. mau Ibu laksanakan rencana yang Ibu buat? Ya, rencananya insya Allah secepatnya. Karena memang di setiap pembelajaran itu kan kalau metode diskusi ada ya Bu ya. Jadi insya Allah besok saya akan membuat dulu modal ajar sesuai dengan tujuan segala macam. Nah nanti sesudah semuanya selesai mungkin pada hari berikutnya, hari kedua saya akan dipraktekkan seperti itu Bu. Oke, baik. Kalau saya membuat tahapan ya Bu, level dalam kelas Mhm. kelas Ibu dalam kerja kelompok itu levelnya dari 1 sampai 10 itu berapa levelnya Bu? Eh, Masih di angka 6 Bu, level 6. Saya Ya. masih rendah. Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan rencana Ibu bisa meningkat ya Bu levelnya Bu. Rencana harapan Ibu levelnya mau meningkat sampai berapa Bu kira-kira? Harapannya 8 lah atau maksimal 9. Kalau 10 mungkin terlalu tinggi juga. Oke. Ya mungkin bertahap juga ya Bu karena ada proses gitu, tapi target saya di posisi di level 8 atau tidak 9. Ya, baik. Mudah-mudahan rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya. Karena saya pikir Ya, dengan apa yang Ibu rencanakan barusan itu sudah cukup menarik sih buat siswa SD ya Bu ya. Karena memang kalau untuk betul. anak SD kayaknya lebih banyak bermain mungkin ya Bu ya. Betul. Oke. Ya. Baik. Betul. Eh, untuk apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi saya ini apa ya sedikit terbuka sedikit ya banyak terbuka jadi terbuka kemudian apa ya sudah Ibu meluangkan waktunya sudah apa mendengarkan keluhan saya alhamdulillah jadi saya punya rencana lebih terbuka lagi dan sedikit apa ya kebingungan saya itu jadi mudah-mudahan bisa teratasi sih gitu intinya jadi ada pencerahan Bu seperti itu. Mudah-mudahan ya, amin ya, bisa Ya, dilaksanakan amin. dengan baik ya pada saat melakukan pembelajaran. Baik Bu, Iya Bu. ngomong-ngomong waktu kita sudah hampir ini ya, karena kita punya kegiatan yang lain juga.
Jika nanti Ibu butuh bantuan, silakan hubungi saya. Saya siap 24 jam, Bu, kalau memang Ya, ada terima yang kasih. perlu kita bicarakan. Dan jika sudah Ibu mengimplementasikan rencana Ya, Ibu, boleh Bu, Ibu memberitahukan saya bagaimana baik. hasilnya. Kalau memang kita perlu melakukan evaluasi, saya tunggu informasi berikutnya, Ibu ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya Bu, sudah meluangkan waktunya untuk bisa mendengarkan keluhan saya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeyet. Nah, tadi kan Ibu udah melakukan coaching nih bersama Bu Neng Rani. Bagaimana Bu? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Nah, baik Bu. Setelah melakukan observasi nih, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Ibu. Baik, siap Bu. Ya, silakan Bu. Selama coaching tadi, saya sudah mengikuti tahapan dengan alur cerita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, menyusun rencana aksi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Selain itu, saya berupaya menggali potensi coaching untuk menumbuhkan solusi atas permasalahan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu. Berdasarkan penjelasan Ibu tadi ya, Bu Yeyet sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, dari apa yang saya amati nih Bu, ada beberapa catatan nih. Bu Yeyet telah mengidentifikasi alur tirta ya, pertama-tamanya itu menanyakan tujuan coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Selanjutnya, Bu Yeyet juga berhasil membantu Koci untuk membuat rencana aksi dan memancing Koci untuk berpikir serta merancang tindak lanjut. Nah, Bu Yeyet juga berhasil mengarahkan Koci untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab setelah membuat rencana aksi agar rencana tersebut bisa terlaksana dengan baik. Nah, catatan lainnya ya Bu ya, mendengarkan percakapan Yuyet dan Koci, Ibu sudah sangat fokus, hadir penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, Bu. Nah, sekarang nih untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Yayat kembangkan setelah melakukan proses coaching hari ini? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih mendalami coaching dengan alur tirta Bu, sehingga saya dapat menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun saat berkolaborasi di sekolah. Baik Bu, luar biasa sekali ya ke depannya. Jadi Ibu ingin terus berlatih menggunakan teknik coaching ya Bu ya dengan alur tirta. Semoga semakin sukses ya Bu ya dalam mengimplementasikan coaching dengan alur tirta. Terima kasih nih Bu untuk hari ini. Saya hari ini akan akhiri perbincangan hari ini ya Bu ya. Semoga kita lain waktu bisa bertemu lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.